Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Jack Odor Explore. Semoga sahabat-sahabat Jack Odor Explore dalam keadaan sehat walafiat, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dalam beraktivitas hari-hari. Jadi kebetulan hari ini saya mau menanam bunga. Jadi menanam bunga kita nggak ada pupuk ya, nggak ada pupuk sapi atau lembu. Jadi kita memanfaatkan dari kotoran gajah yang ada di sekitar camp, di sekitar tempat saya. Biasanya kalau orang nanam bunga itu kan pakai sekam padi, tapi ini kita nggak punya sekam padi, jadi kita gunakan kotoran gajah. Nah, ayo ikuti kegiatan Jack Odor Explore hari ini. Sekarang kita cari kotoran gajah ya. Di sini pernah, oh ini ada kotoran gajah juga. Oh ini ada yang mudah dibawa nih. Ya, kita ambil. Lumayan untuk jadi pengganti kotoran sapi dan sekam padi ya. Ada juga. Kita ambil 2 aja. Susah dibawa. Kita ambil 2 aja, udah cukup. Gini. Nah, jadi ada kotoran sapi sama kotoran gajah sama tanah ya. Sekarang kita akan mencampurkan kotoran gajah ini dengan tanah. Jadi pengganti sekam padi dan juga pengganti pupuk hewan, pupuk kotoran hewan atau sapi. Nah, sahabat Jack Odor dan Explore, sekarang kita harus mencacah dulu ya. Kita hancurkan karena dia kotoran gajah ini lumayan padat. Jadi kita cacah dulu sampai kecil, baru kita campurkan biar mudah dan cepat merata dalam proses pencampuran. Nah, sebaiknya kalau kotoran gajah ini diambil, ini kotoran yang sudah beberapa hari ya, sudah beberapa hari, jangan yang basah, karena takutnya kalau basah terlalu panas dan asamnya terlalu tinggi. Jadi ini kita cacah dulu nih sampai ya bisa diaduk sama tanah itu kira-kira. Karena kan gajah ini, kotoran gajah ini dia makannya rumput, tanaman-tanaman kecil dan tanaman-tanaman besar. Jadi sudah dihancurkan oleh perut dia dengan proses jadi seperti ini. Jadi bisa pengganti dari sekam padi. Mungkin ini terlalu banyak ya, kita pisah dulu. Kita pisah, nanti kalau memang kurang baru kita tambahkan. Lumayan, daripada harus turun ke bawah dari kotoran sapi. Kotoran sapi biasanya banyak di bawah. Kita ambil yang sudah kering, tidak basah juga mudah untuk dicacah. Ini. Jadi ini bisa jadi kompos. Makanya sebenarnya gajah ini juga punya manfaat lain. Dari untuk menaburkan pupuk-pupuk alami. Jadi setiap saat dia buang kotoran, di mana dia makan, dia buang kotoran, sehingga lokasi atau tempat bisa lebih subur ya. Kan capek juga bawa kotoran sapi untuk
menyuburkan tanaman hingga ke hutan sini. Jadi kebetulan ada kotoran ini, dan gajah juga membantu kita. Sudah kita cacah, kita campurkan. Mungkin jarang ya orang yang pakai pupuk dari kotoran gajah, karena gajah sendiri gak mungkin ada di perkampungan. Jadi saya memanfaatkan apa yang ada di alam aja ini. Jadi kalau udah tercampur seperti ini, baru sudah siap nih ya. Siap untuk kita masukkan ke polybag. Jadi polybagnya saya pilih yang besar, karena ini kebetulan saya ambil tanaman atau bunga dari orang. Jadi kita perbanyak. Ini media untuk pertumbuhan akar aja ya. Media untuk pertumbuhan akar. Jadi kalau udah tumbuh akar baru kita pindahkan. Karena kita usahakan kalau di polybag dia tidak terkena matahari langsung ya, kita taruh di tempat yang tidak terkena matahari langsung. Ini udah terlalu banyak sebenarnya. Banyak pupuknya. Nggak apa-apa. Padatkan. Jadi kalau banyak berbusa gini dia banyak menyimpan air, jadi lama habis air keringnya ya. Itu akan membantu pertumbuhan akar. Kemudian tanahnya tidak padat, ada serat-serat ini, itu akan membantu pertumbuhan akar juga. Nah, saya ambil yang akarnya dulu ya. Akarnya udah kita bersihkan, akar kecil-kecil kita potong supaya dia bisa langsung bekerja, tidak merontokkan daun dulu. Harus kita padatkan supaya tidak goyang. Ini yang targetnya tumbuhnya ini yang punya akar ini. Yang lain cabang-cabangnya kita stek. Baru ketika udah padat kita siram sampai jenuh ya, sampai jenuh. Sampai jenuh itu berarti airnya sampai tergenang. Oh ya sahabat Jack Outdoor and Explore, kalau kita punya bahan atau obat untuk pemicu akar itu lebih bagus. Tapi kalau nggak ada pemicu akar, kita bisa gunakan bawang merah ya. Bawang merah kita gosok di tempat akarnya. Nah kebetulan saya lupa, jadi udah nggak apa-apa, kita tanam aja terus. Mudah-mudahan tumbuh. Nah kita siram sampai jenuh seperti ini. Tergenang, tunggu meresap, kita siram sekali lagi, baru cukup ya. Nah ini akarnya tegak, tapi yang saya ujungnya yang stek-stek tadi ini udah saya potong-potong pendek, tinggal kita tancepin aja, ntar tancepin, tapi dibersihkan dulu cabangnya, kita tancepin ya, mudah-mudahan beruntung bisa tumbuh. Jadi saat kita tancepin kita harus lihat, harus lihat arah matanya, jangan sampai terbalik. Oke kawan-kawan. Nah untuk memudahkan, kalau udah ketahuan ini, matanya ke atas, ini berarti pucuknya. Ini kita
potong seperti ini ya. Nah, kita rusakin memicu akar nih. Nah, jadi akarnya nanti di sini tumbuh. Oke, udah tancapin aja, mudah-mudahan tumbuh. Nah, ini ada cabangnya, dibersihin dulu, dibersihkan dahulu. Kita potong aja semua. Kita membantu tanaman supaya dia nggak memikirkan cabang ini lagi, dia bisa langsung fokus untuk menumbuhkan akar agar dia hidup. Ya, lanjutin lagi, rapetin agar jangan goyang ya. Ini juga kita bersihin, bersihkan lagi. Insya Allah akan tumbuh. Kalau mau pakai bawang sebagai pemicu akar, digosok di sini bawang, ya, digosok. Itu bisa jadi alternatif pemicu akar. Silakan kawan-kawan coba, nanti sahabat Jack Outdoor Explore coba, apalagi nih ibu-ibu yang hobi bunga menanam. Mudah-mudahan tips ini bisa bermanfaat ya. Jadi kenapa kita taruh di air? Tadi kita cuci bersih, ada tanah, supaya juga kandungan yang di dalam batang ini tidak cepat keluar, menguap. Padatkan yang kita tancepin cabang steknya. Oh, ada satu lagi, potong, bersihkan lagi dah. Oke, hasil yang kita tancepin. Jadi targetnya ini yang tumbuh, dan kalau ini tumbuh alhamdulillah, jadi kita bisa pindahkan ke tempat lain lagi. Ini udah mulai kering, coba kita siram lagi sampai jenuh ya. Setelah kita siram sampai jenuh, sudah cukup. Dan alangkah lebih baik jika kita plastikin kayak seperti itu. Nah, ini kan banyak, kan nggak mungkin diplastikin satu persatu, jadi kita plastikin dari polybagnya, kita tutup semua. Kebetulan saya kehabisan plastik, harus turun ke bawah untuk membeli plastik. Nanti pulang baru kita sungkup ya. Oke, sahabat Jack Outdoor and Explore, demikian video singkat. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat untuk sahabat-sahabat, rekan-rekan semua, dan silahkan mencoba. Sampai bertemu lagi di video-video selanjutnya di Jack Outdoor and Explore. Semoga video itu bisa bermanfaat untuk rekan-rekan, untuk sahabat-sahabat Jack Outdoor and Explore. Dan terima kasih bagi Anda yang telah menonton video-video Jack Outdoor selama ini. Semoga video-video tersebut bisa memberi manfaat dan inspirasi-inspirasi lain untuk Anda semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.